Kasihan juga yang belum masuk. Oke, kemarin kita belajar gerak parabolanya itu yang seperti ini. Nah, ini pas. Kalian lihat kalau pas ada bintang-bintang. Mantap. Ya. Oke. Itu gerak parabolanya tadi yang dia dari tanah ya. Kalau ini sih kayak kalian main golf ya. Kayak kalian main golf. Kalau kalian sekarang kan udah nggak zaman ya main bumerang ya. Kita bukan zaman penjajahan lagi. Ya, jadi kita main golf aja lah ya yang lebih keren. Sekarang kan anak-anak hits gitu ya. Pada suka main golf. Kita ganti bumerangnya jadi golf ya. Nah, ini kan emang dari dasar tanah ya, dari dasar tanah. Nah, bagaimana kalau kita tembak ini Paujan biasanya iseng ya. Dia nggak dari tanah, tapi dari ketinggian tertentu. Boleh lihat ya, jadi Paujan itu mukul bola golfnya dari atas bukit contoh ya. Nah, ini kan jadi seperti ini, guys. Set, deng deng ya. Ini kan jadi seperti ini. Nah, Bu, gimana nganalisisnya? Oh, guys, masih tenang aja. Ini masih sama aja kok. Ntar, Ibu mau kasih garis terlebih dahulu untuk yang sebelah sini ya. Nah, Ibu mau garisin juga ya. Oke. Nah, ini Ibu sudah garisin. Buat apa garis? Oke. Di sini di daerah anggaplah ini daerah 1 ya. Ini daerah ini warnanya. Ini daerah 1, ini daerah 2 ya. Dan ini belum. Bentar ya. Dan ini daerah 3 ya. Nah, Ibu garis-garisin kayak gini biar gampang. Ini daerah 1, 2 dan ini daerah 3 ya. Oke. Di daerah 1 ini anak-anak yang Ibu cintai ya, daerah 1 ini waktu kemarin ini gerak vertikal kemana? Ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas ya, benar ya. Ini gerak vertikalnya dia ke atas ya, ini daerah 1 ya. Daerah 1. Dan yang ini dia gerak vertikalnya ke bawah. Gimana? Bawah. Ya, oke. Gerak vertikal ke bawah, ini atas bawahnya digituin aja ya. Di daerah 2. Oh, di daerah 3 ini gerak vertikalnya gimana? Ke bawah. Yes, ke bawah juga ya. Nah, jadi ingat kalau di fisika ini kalian bisa bagi per part ya untuk analisisnya ya. Analisisnya. Kemarin Ibu udah kasih tahu ya untuk tantangan di gerak parabola itu kalian harus mencari dulu berapa Vx, berapa V0x, berapa V0y. Jadi ininya ya harus V0-nya kecepatan awalnya harus diproyeksikan. Terus yang lainnya juga sudah kemarin ya. Nah, tantangannya ketika dia dari ketinggian tertentu itu sebenarnya untuk di daerah 1 dan di daerah 2 ini sama aja kayak kemarin ya. Sama analisisnya ya. Analisisnya sama kayak kemarin ya kalau untuk yang daerah 1 dan daerah 2. Nah, bagaimana dengan daerah 3? Nah, sekarang Ibu mau ingetin dulu nih ya. Untuk yang di daerah 1 Ibu kembali lagi mau menyinggung yang daerah 1 sebentar ini mau di sini kan dia punya nggak kelihatan. Di sini dia punya kecepatan awal ya di sini. Bentar. Di sini ada V0. Nah, selalu dibilangnya V0. Di sini ada sudut ya. Di sini ada kecepatan awal. Nah, kecepatan awal ini, guys, kecepatan awal ini itu V0 di gerak vertikal ke atas. Ya. Oke? Ini V0 di gerak vertikal ke atas. Nah, jadi ini untuk yang setengah ini aja.
setengah yang gerak vertikal ke atas saja yang daerah 1. Nah, nanti ketika naik, di sini kalian bakal ketemu ketika di puncak ya, ketika di puncak di sini nih, ketika di puncak kan dia itu Ibu kemarin bilangnya kecepatan di arah Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini itu VY sama dengan 0 itu apa coba? VT untuk gerak vertikal ke atas. Jadi kecepatan akhir untuk gerak vertikal ke atas ya. Jadi untuk gerak vertikal ke atas ini Ibu kasih ini aja. V0-nya sama dengan V0, untuk VT-nya untuk kecepatan akhirnya sama dengan VY yang ini ya. VY yang ini. Nah, bagaimana dengan gerak vertikal ke bawah? Tolong diperhatikan semuanya, tolong diperhatikan ya. Bagaimana untuk yang gerak vertikal ke bawah? Nah, ini kita partnya setelah yang gerak vertikal ke atas. Berarti VY yang 0 di sini ya, VY yang 0 di situ, VY yang sama dengan 0 di situ, itu merupakan V0 untuk gerak vertikal ke bawah. Jadi kecepatan awal untuk yang gerak vertikal ke bawah. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya? Bisa dipahami? Nah, gitu ya. Jadi ini VY-nya ketika VY-nya 0 ini kecepatan awal untuk gerak vertikal ke bawah. Nah, nanti di sini semakin bawah kan dia kecepatan di arah Y-nya semakin cepat ya. Di arah Y-nya semakin cepat ya. Untuk yang VY ya. Yang gerak vertikal ke bawah semakin cepat. Nah, di sini ini nanti kalian akan dapat ini VY. Oh, di sinilah Ibu hapus dulu ya. Ibu kasih keterangannya. VY gerak vertikal ke atas itu sama dengan V0 untuk gerak vertikal ke bawah gitu ya. Nah, nanti di sini ini kalian bakal dapat di titik ini ya, bakal dapat VY untuk gerak vertikal ke bawah di ruang 2 ya. Dan kalian juga bakal dapat karena ini titik yang sama, berarti itu juga untuk di ruang 3 VY di gerak vertikal ke bawah itu merupakan V0 gerak vertikal ke bawah ruang 3. Jadi pahami nggak? Ya, jadi kayak gitu. Nah, nanti Ibu ini ya, Ibu kasih contoh soalnya. Oke, nah ini Ibu udah record belum sih? Udah ya, kalau nggak salah. Udah record. Udah ya? Kalau udah di-record kan aman ya. Jadi Ibu nggak usah screenshot pindahin, Ibu langsung Ibu langsung hapus aja ininya. Tulisannya. Ntar gimana sih? Kok jadi bingung? Oh ya, anotasinya. Ini kalau kalian mau apa namanya? Mau nulis dulu boleh. Tapi ini juga bakal ada di rekaman ya. Sekarang aja gitu Ibu screenshotnya. Tapi nanti aja biar Ibu clear all drawing-nya atau lagi nulis? Oke, clear all drawing. Nah, tapi sebelum clear all drawing, Bu gimana untuk rumusnya? Rumusnya masih sama, guys. Rumusnya itu cuma ada GLB cuma ada 1, S sama dengan V dikali T. Yang GLBB itu ada 3. VT sama dengan V0 plus minus AT ya. Terus ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS ya. Ini S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini masih rumusnya masih ini ya. Kemarin ada yang nanya di kelas sebelah ya.
Ibu, untuk mencari ketinggian tertentu itu ada rumusnya, Bu, pakai sin kuadrat alfa sebenarnya, gitu. Nah, itu tuh adalah akibat ini ya, akibat makan instan, enggak lah ya. Itu yang instan-instan itu justru malah bikin pusing, padahal rumusnya cuma ada 4 ini. Asal kalian mengerti kasusnya, ya. Jadi itu. Oke, Ibu clear all drawing karena ini sudah ada di rekaman. Nanti mungkin Ibu screenshot-nya dari rekaman gitu ya, atau gimana lah. Nanti Ibu masukin di YouTube ya, biasa. Clear? Oke. Nah, itu tadi Ibu mau bikin lagi ininya. Nah, oke. Sekarang Ibu mau langsung aja ke contoh soal yang ini ya, yang tadi ya, kasus yang tadi ya. Kurang tebel. Oke, nah ini dia di sini Ibu punya ada fenol ya, kita punya fenol di situ. Fenolnya berapa? Fenolnya kita ambil sama aja kayak ini ya, 14 meter per sekon ya. Kita cari, nah ini fenolnya sama 14 meter per sekon. Fenolnya 14 meter per sekon ya. Terus sudutnya ini berapa? 53. Terus apalagi ya ketinggiannya ini ya. Ketinggiannya itu 10 meter. Ini sama aja ya kayak di sini ya, ketinggiannya 10 meter. Nah, yang akan Ibu tanyakan itu berapa sih? Kalau ini di sini ada A, di sini titik B, dan di sini titik C ya. Ini titik D. Oke. Berapa? Ini jarak, ini A-nya dari bawah juga A ya sebenarnya ini. Berapa jarak dari A ke D? Oke, ini jarak ada dari A ke D. Berapa waktu yang dibutuhkan dari A ke D? Nah, ini ya. Terus berapa sih H max-nya? Ini masih sama. Oke. Paling yang ditanyain ini ya. Atau bisa juga sih berapa kecepatan VY di D ya, sesaat sebelum jatuh mengenai tanah ya. Oke. Nah, kalau kayak gini berapa sih waktu yang berapa kalau yang ditanyakannya jarak X terus H max-nya ya, H max-nya berarti yang di titik B ini ya, dan ditanya berapa sih kecepatan di titik D di sini sesaat sebelum membentur tanah, ini tipis banget ya. Oke. Kita kalau ada soal seperti ini kompleks yang ditanyainnya, kita cari dulu, bisa cari berapa sih H max-nya, bisa cari berapa H max-nya. Kita juga bisa cari berapa sih waktu yang dipakai mencapai ketinggian maksimum. Tapi sebelum itu kita cari H max-nya dulu aja. Kayaknya ini nggak akan cukup ya di sini ya. Kalau kita ke PPT gitu ya, Ibu belum nyiapin PPT-nya. Oh, udah, Deng. Oh iya ya. Ada PPT-nya. Bentar. Bisa di PPT. Tapi ini PPT kelas yang kemarin. Kasihan kelas yang kemarin tuh waktu pelajaran ibunya ada di sekolah. Jadi terdistraksi. Ntar Ibu mau ini dulu, pakai snipping tool aja lah, di screenshot. Kalau di sini ya terlalu ini ya. Bentar. Snipping. So, Ibunya stop dulu recordnya. Dong. Nah,